Anjing nih geprek bensu nih. Kemarin gue makan sakit perut ya Allah sampai sekarang. Tolong jangan di framing, dipotong yang bagian awal tadi gue ngomong anjing geprek bensu, nanti dibilang wah nih ngomong. Ini mencemari nama baik geprek bensu. Seperti yang saya janjikan kan minggu ini, kemarin gue dua minggu lalu nggak ada, terus gue bikin kemarin hari Senin, terus nanti kalau gue bilang Kamis ada lagi nih, gue rekam hari Jumat pagi. Ya, apa yang anda expect dari podcast ini kan juga harusnya tiap Kamis kan, itu aja udah telat. Terus lu berharap gue bener Kamis ada lagi, ya telat dikit lah, sekarang gak apa-apa lah. Gimana, sehat-sehat semuanya? Basa-basi banget ya. Gue ini emang kelihatannya, emang nggak kelihatannya sih, emang udah makin tidak jelas. Semakin tidak jelas ujung pandemi di negara kita tercinta ini akan sampai kapan gitu. Semakin gak kelihatan ujungnya. Udahlah, omongan-omongan pejabat pas awal-awal udah emang udah busuk aja udah nih. Lihat aja hasilnya sekarang. Akhirnya. Dan untuk yang banyak yang orang nggak percaya, banyak yang bilang ini semua rekayasa lah, hoax lah, segala macam. Walaupun gua nggak ada di posisi itu, ya karena gua udah pernah kena juga, tapi gua bisa memaklumi, gua bisa mengerti kenapa mereka orang itu tidak percaya gitu. Kenapa bisa mereka ada di posisi tidak percaya? Karena ya mungkin lihat dari ngelihat dari kebijakannya, ngelihat dari kebijakan sih terutama sih. Karena kalau dari atasnya udah nggak jelas gitu, ini maunya kemana, ya wajar kalau menurut gue jadi ada orang yang akhirnya nggak percaya. Ada orang yang akhirnya mikir setelah ngeliat gitu ya, setelah ngeliat cara penanganannya, cara ngeliat segala macamnya sekarang, jadi mikir kayaknya gue mau buka WhatsApp di laptop jadi ngomong WhatsApp barusan. Kayaknya bohongan deh ini penyakit, kayaknya ini pandemi bohongan deh. Wajar banget sih kalau jadi mikir kayak gitu menurut gue ya. Karena nih pandangan orang awam aja ngeliat situasi sekarang. Udah gitu udah ngeliat situasi sekarang plus kondisi dia gitu, kondisi sekarang mungkin dia susah hidupnya, ekonomi susah, kerjaan susah, plus dia ngeliat pandemi nggak ujungnya nggak beres, terus ngeliat pemerintahan kayak gini, dia jadi kayak anjing, kayaknya negara emang pengen gue miskin dah, kayaknya emang negara pengen gue mati dah, kayaknya negara emang nggak pengen gue kerja lagi dah, kayaknya emang yang bertahan tuh yang kaya doang deh. Wajar sih menurut gue. Sekali lagi gue tidak mengiyakan, tapi gue bisa mikir oke, wajar sih dia mikir kayak gitu. Ingat seperti yang sudah saya pernah bahas di sini, dunia nggak hitam putih kok, nggak full benar salah udah gitu, pasti ada motivasi di balik semua itu, ada bisa dilihat lah ini zona tengahnya tuh kayak apa gitu. Kenapa orang bisa sampai ngelakuin kayak gitu, kenapa orang bisa sampai mikir nggak percaya itu. Kecuali beda ya kalau yang kayak Bro Jering itu kan kayak udah fix halu aja gitu, apalagi yang semenjak kasus Bintang Emon gitu. Dulu semua orang juga, gue juga termasuk yang sebel kenapa dia mesti dipenjara hanya karena omongan dia kayak gitu, kayak
Anjing, berarti semua orang bisa tuh di penjara hanya dengan omongan UU ITE dan lain-lain. Tapi pas dia keluar dia makin halu, udah fix emang nih halu aja sih nih orang. Ini orang emang udah fix halu, udah gitu sih, halu aja emang dia. Men, SID tuh kayak band pertama yang gue favoritin banget mungkin waktu SMP. Dulu gue awal beli Kutarok City tuh kan kasetnya. Terus gue inget lagi jalan-jalan di dulu Lotte Fatmawati tuh di Jakarta, kalau yang pada tahu itu dulunya The Best namanya. Golden Truly terus berubah jadi The Best, D, atas Best. Kalau nggak salah pas The Best itu ada toko kaset yang kecil, jadi bukan kayak Aquarius yang besar gitu. Toko kaset kecil tapi di sekelilingnya tuh di dindingnya kaset semua gitu nempel. Nah terus gue nemuin album SID yang sebelum Kutarok City yang kasetnya tuh tipis. Kasetnya tipis, isinya kayak cuma 6 lagu apa. Dan bukan yang kaset plastik, casing plastik itu, kayak cuma di slot di dalam sampul karton gitu. Terus gue minta, kayak biasa kan kalau lagi pergi sama orang tua gitu kan, boleh lah dapet jatah 1 kaset gitu. Gue agak-agak gak enak mintanya waktu itu karena kasetnya kecil kan, kayak masa harga segini cuma dapat kaset tipis lebih kecil nggak pakai plastik tuh kayak lebih dikit lagunya. Cuma akhirnya gue minta beliin ke bokap waktu itu tuh. Iya, akhirnya gue beli tuh kasetnya. Gue pertama dan terakhir kali ngeband, mungkin dia belum pernah ngeband lagi sampai sekarang tuh pas SMP. Berempat sama temen gue. 1 vokalis yang suaranya juga nggak bagus, semuanya nggak ada yang bisa main sih sebenarnya. Gue main drum, sosokan banget main drum. Lagu yang gue mainin SID men, Kutarok City, All Angel Cry, sama 1 lagu Blink, First Date. Karena emang suka itu dulu waktu sama SID. Sampai sekarang juga masih sih lagu-lagunya beberapa masih gue dengerin, walaupun gue terakhir beli albumnya tuh yang mana ya, yang covernya hitam tuh, pas sudah CD ya, pas sudah zaman CD terakhir gue beli itu tuh, Black Market Love ya, apa ya, coba googling lah. Terakhir itu pas zaman kaset itu yang gue beli tuh, yang warna hitam albumnya. Coba gue buka dulu. Angel and Outside Black Market Love. Kayaknya ini deh, Hangover DKD deh. Ini ada gambarnya nih Wikipedia. Terakhir itu kayaknya yang gue beli, Hangover DKD kayaknya. Terus gue ngeliat Jerings kayak gini, semua orang respect sama SID pas Tanjung Benoa. Tapi pas ini nih emang nih, pas Corona kenapa jadi gini gitu sih SID. Nggak tahu lah. Oh iya nih, gue lagi buka websitenya. Yang gue beli terakhir itu CD, berarti benar Hangover DKD itu yang terakhir gue beli CD. Black Market Love, beli nggak ya? Coba kita lihat tracknya. Enggak, kayaknya enggak deh. Gue terakhir beli itu tuh CD Hangover DKD. Kutarok City gue punya apa namanya, kaset. Terus 1 lagi kaset yang ini nih, ada covernya nih, Bad single yang warna abu-abu dan siluet stensilan orang jazz pakai marun. Lagunya cuma tuh 2, 3, 4. Lagunya cuma 4. Beyond this honesty, White Town. Ini lah White Town, lagu awal sebelum dia
Welcome to the white town where money and sex fuck up your mind. Beware what you step now. Bad, I do never again. Long way to the bar tuh yang anjing, gue lupa long way to the bar. Cari ya. Long way to the bar. Long way to the bar. Superman is dead. Ini internet lagi. I got Tony, I'm survived. Now I want another drink. Wes, nah ya. Tapi cuma 4 lagunya di album yang itu tuh. Oh, abis itu masuk di album Hangover Dekade. Itulah. Tapi gue tidak mengurangi kesukaan gue pada lagu-lagu SID sih sekarang. Gue cuma tahu kayak Jering orangnya gitu. Gue gak kenal pribadi sih sama mereka semua, bahkan gue belum pernah ketemu langsung. Ya paling nonton di mereka di Synchronize pernah, nonton langsung live beberapa kali pernah, cuma maksudnya secara langsung kenalan gitu belum pernah. Dan kayaknya emang gak usah sih. Makanya itu yang gue bilang, seperti ada yang pepatah pernah mengatakan, jangan kenal your idol ya. Gak usah, gak perlu kenal your idol. Ketemu oke, misalnya sekali ketemu foto atau minta tanda tangan udah cukup. Tidak perlu kenal, karena takutnya kecewa. Karena ya ekspektasi lah, lu pasti punya banyak ekspektasi sama Panji misalkan, sama Arya Saloka gitu kalau nonton Ikatan Cinta, atau sama siapa ya, sama Pak Jokowi mungkin. Tapi pas lu kenal langsung pribadinya kan belum tentu sehebat yang lu bayangkan, lu sebagai lu ngeliat dari jauh gitu. Ya apalagi kalau kayak Jering sendiri udah nggak perlu kenal aja udah, oh, ini orang kayak gini kayaknya. Atau jangan-jangan pas ketemu langsung nggak kayak gini ya. Persona semua ini sebenarnya dibangun, jadi ternyata Jering berhasil memperdaya satu Indonesia untuk percaya kalau dia orangnya kayak gitu. Anjing, keren banget sih kalau ternyata ini semua tipu daya. Istrinya juga ikutan dalam skenario ini. Anjing, keren banget. Ya cuma kayak gitulah. Ini emang harusnya sih, bukan masalah Jaris dong, emang harusnya kita memisahkan orang sama karya sih, ya nggak? Setuju nggak? Sudah seharusnya, gue juga nggak perlu minta persetujuan harusnya ya. Lu nggak setuju juga gue nggak peduli. Memisahkan orang dari karya. Gimana ya? Mungkin susah untuk ini, kayak kan banyak orang yang ternyata dia sih ini ya ternyata sih ini playboy ya, nggak mau lagi ngefans sama ini. Ya kan nggak nyambung sebenarnya. Kayak misalnya lu suka lagu-lagunya terus jadi nggak suka lagi atau jadi nggak mau dengerin lagi, kayaknya susah deh. Lu kayaknya gimana ya? Harusnya sih bisa, nggak tahu ya. Gue nggak jadi, sumpah gue sekarang jadi merasa Jering sini halu dan jadi sebel banget gitu ngeliatnya. Apalagi yang setelah membintang Emon tuh gue makin yakin, anjing ini orang emang halu aja sih. Iya dia punya pendirian, tapi dia di luar itu halu aja kayak gitu. Tapi gue tetap dengerin SID gitu. Kaos-kaosnya tetap punya, nggak gue bakar kaos-kaosnya SID yang gue punya. Lagu-lagu masih gue dengerin sampai sekarang. Kayak gitu. Gak ada masalah gue. Sama kayak misalkan apa ya, sama kayak misalkan siapa ya contoh ya, Louis C.K. itu kan beberapa tahun lalu dia 2018 mungkin 2017 kan dia kena kasus pelecehan seksual. Kalau yang gue baca beritanya, dia ngajak 2 cewek kalau nggak salah komik baru gitu ke kamar hotelnya
udah mau nih cewek itu diajak ke kamar hotelnya ya. Ini berarti kalau nggak salah nih ceritanya ya. Walaupun gue juga agak bingung sih kenapa kalau dari awal udah mau diajak ke kamar hotel, tapi tidak menjustifikasikan kalau lu bisa diajak ke kamar hotel berarti lu bisa diapa-apain kan. Dan kalau nggak salah kasusnya itu adalah dia ngajak dua cewek ini komik baru kan, wah sama abang-abangan Louis CK diajak nih ke kamar hotel, mungkin dikira mau kombut kali ya. Mungkin dikira mau tes materi mungkin. Bang Sike nih aku ada materi baru nih gini-gini, tolong bantuin. Mungkin mau nulis materi. Apa tadi gue mau cerita? Oh ya, katanya dia si Louis Sike tuh masturbasi di depan dua cewek itu. Kalau nggak salah gitu ya beritanya, gue pernah baca tuh beritanya ya, silakan dicari sendiri. Itulah kenapa kalau yang nggak tahu kenapa Louis CK beberapa tahun ini tuh hilang gitu kayaknya, nggak muncul, nggak sering muncul lagi di TV di mana-mana gitu karena kasus itu. Dan orang kan pada cancel ya istilahnya, kalau di sana kan di cancel dia gitu karena kasus itu. Louis CK komik favorit gue, my all time favorite komik kayaknya Louis CK sih. Kasus itu wow banget sih, kayak gue ngeliat kasusnya kayak dia coli depan orang ya, bingung gitu. Terus kayak gue sebagai fans, gue sebagai penggemar karya-karyanya gitu merasa kehilangan karena ya gue nggak bisa lihat-lihat dia lagi sampai akhirnya gue beli digital download dia, yang digital download lebih mahalan digital download gue ya daripada digital download Louis CK. Lebih mahal digital download anak-anak di comika.com, bahkan yang mungkin di comika.com banyak kan komik-komik yang bahkan yang lu nggak tahu namanya pun ada digital downloadnya, itu lebih mahal daripada digital download Louis CK. Ya, mendung ya. Terakhir digital download dia 2020 tuh, akhirnya dia bikin lagi stand up special dan dia bahas sedikit soal kasusnya dia itu. Iya, gue sebagai kalau penggemarnya kehilangan itunya, dia jadi jarang keluar kan, padahal gue suka banget gitu. Dia komik yang gue tonton banget sebelum gue bikin show pertama gue 2017 tuh, dia yang gue tonton banget untuk waktu lagi mau nyari inspirasi, waktu lagi mau nulis materi lah, gue nontonin dia dulu gitu. Kayak nyari-nyari klip-klip dia di YouTube yang pendek-pendek, asal-asal aja cari, gue nontonin dia sama Carlin sih, dua itu. Walaupun kalau lu pikir kayaknya dua-duanya nggak nyambung sama materi gue deh gitu, cuma nggak tahu kenapa itu yang gue tonton terus untuk meng-hype, manasin gue biar nulis materi keluar nih. Tapi si K terutama yang nomor satu sih. Nah kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, dengan lu suka karyanya, ini susah nih, ini ada batas. Berisik banget kursi gue nih. Aduh, tolong nih, gue butuh kursi untuk kerja, untuk duduk di komputer, depan laptop yang nomor satu tentu nyaman karena bisa didudukin lama, harus bisa dudukin lama. Nomor dua, senderannya tinggi sampai kepala, bukan yang cuma senderan sampai punggung. Tahu kan ada kan yang cuma senderan sampai punggung. Gue pengen yang sampai pala, jadi pala bisa, leher dan kepala bisa nyender. Yang ketiga, harus ada handrest biar bisa enak nih naruh tangan. Yang keempat, kalau semuanya bisa adjustable lebih baik. Handrest bisa naik turun, bisa kanan kiri, senderan juga bisa naik turun, itu lebih baik. Terus nomor 5, kalau bisa banget bukan gaming sih. Gue bukan anti kursi gaming ya, cuma bentuknya kan gitu semua kan, kayak kursi balap kan. Terus kayaknya yang nyaman kayak gitu ya. Pembalap pun kenapa kursinya gitu, mungkin itu yang paling nyaman. Tapi kalau kursi balap kan sebenarnya, kalau yang Recaro gitu yang beneran kursi balap kan lebih meluk gitu kan, kanan kirinya tuh punggung lu kayak dipeluk, jadi kalau belok tuh nggak geser-geser. Kursi gaming kebanyakan bentuknya gitu juga. Mungkin emang gue pernah coba sih di rumah temen gue kursi gaming, emang enak sih. Tapi nggak tahu lah apakah gue akan luluh juga dalam membeli kursi gaming. Sebenarnya nomor satu kursi gaming tuh mahal, 2 jutaan gitu anjing. Gue sih pengennya kalau bisa max 1 juta lah, 1 jutaan lebih, 1,2 1, itu masih oke lah kursi kerja. Yang penting nyaman dan
gue gerak gini nggak bunyi, kasihan pendengar gue nih jadi kehilangan kualitas audio yang adiluhung kalau denger gini kan jadi terganggu. Oke lanjut. Tadi gue lagi bahas apa ya? Cuma susahnya gini. Kalau lu jadi udah penggemar sama seseorang nih, dan saat orang itu kena kasus yang kasusnya tuh bukan kasusnya, kalau kayak Jerry iyalah dia halu, yang soal dia ditangkap itu nggak sih, itu WIT itu nggak di luar. Cuman kalau kayak pelecehan itu kan hitungannya sudah hukum, udah ranah hukum itu hitungannya. Yang harusnya ya udah dia diproses bagaimana mestinya. Ya iya gimana? Ya lu tetap suka karyanya iya, tapi lu jangan jadi ngebelain dia karena karyanya bagus gitu. Paham nggak? Salah ya salah. Apalagi kalau melanggar hukum ya melanggar hukum gitu. Misalnya dia idola lu ngerampok bank gitu. Ya, tapi walaupun dia perampok bank tuh lagunya bagus-bagus, tahu semoga cepet kelar ya gini-gininya. Ya tetap perampok bank dia. Tetap dia salah dengan merampok bank itu. Nah itu susahnya. Itu yang menjadi bias ya sebutannya, ya nggak sih? Apalagi kalau fans, itulah kenapa kalau kayaknya the term fans terlalu, fans tuh kayaknya gimana banget. Ya itu makanya gue juga nggak seneng kalau ada yang bilang kayak aneh aja, kayak bang gue ngefans sama lu, kayak fans tuh gimana sih? Ntar kalau gue salah dikit, lu yang akan jadi orang paling benci sama gue kalau lu nyebut diri lu fans. Kalau lu melakukan salah dikit, either lu akan jadi orang yang paling benci sama gue, atau lu akan jadi orang yang paling mendukung sama gue apapun salahnya gitu. Tapi itu jadi bukan itu juga yang dituju gitu. Kalau emang salah ya salah. Karena banyak yang gitu sih, saat idolanya salah sedikit aja, wah jadi dia yang paling bla 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 bla. Kalau kata Panji kan fans are demanding, friends are understanding. Let that sink in. Tapi emang gitu sih. Kalau bilangnya fans ya pasti demanding, pasti pengen ini pengen itu kayak gitu. Cuma ya itu sih emang harus dipisahin menurut gue ya. Menurut gue emang harus dipisahin sih karya sama orangnya, sama kelakuannya, sama sosoknya gitu. Contoh yang paling dekat kemarin inilah siapa namanya? Gofar Hilman. Gofar gue juga gue nggak bisa bilang gue kenal sih. Gue pernah kenalan sama dia 2 kali. Satu karena kerjaan, dua-duanya karena kerjaan bareng sebenarnya. Yang waktu bareng di acara Wuling, habis itu pas gue stand up pertama kali itu yang Holy Wing bikin acara stand up yang sama Kemal. Habis itu kan ada Gofar, nah kenal. Jadi Gofar sama gue sama-sama saling tahu aja. Gofar tahu gue, oh nih Gilang temannya Uus gitu, si Gilbas teman Uus karena temannya Uus ya. Tapi secara kenal main bareng gue nggak pernah gitu sama Gofar. Cuma 2 kali ketemu kayak gitu. Karya-karyanya kayak YouTube-nya seneng gue nontonnya, terutama dulu vlog-vlognya masih suka gue ikutin kadang-kadang, walaupun bukan yang pengikut banget gue, kadang-kadang doang. Yang soal otomotifnya yang gue suka, sekutomotifnya lumayan lah. Kalau ada yang seru ya, kalau ada yang seru suka lah. Gofar beberapa gue suka ininya Sekut FM-nya apa sih yang ngobamnya yang paling sering gue ikutin adalah ngobamnya sebenarnya, yang rutin, yang pasti gue tonton. Nah terus iya gue suka sama ininya, tapi di luar itu kalau yang kasus ini gue mendukung yang kalau emang bener ya emang harus
Kalau emang kejadian kayak gitu dan emang separah itu, emang harus dihukum, jangan diberi ampun. Wah, udah kayak kancil. Emang harus ada sanksinya sih ke Gofarnya kalau memang benar dan sudah semua terbukti gitu. Karena berat juga emang jadi korbannya, karena dia udah itu mah 2 tahun lalu, harus ada bukti, dia nyari buktinya susah pasti tuh. Gue kebayang jadi si cewek udah mah dia menahan sakit selama 2 tahun itu, plus dia sekarang kalau mau ke hukum, setahu gue ya lu yang ngomong, lu yang harus ngeluarin bukti gitu. Kebayang susahnya dia nyari bukti nih sekarang, kalau misalnya kayak lagi diproses, kayaknya dia sekarang lagi nyari bukti-buktinya nih yang bisa dia dapat. Nah, di kasus Gofar ini kita bisa melihat banyak sekali penggemarnya gitu ya, fansnya Gofar yang membela Gofar dengan alasan karyanya bagus. Ya, terus sama lagi dengan alasan Gofar orangnya emang gitu. Iya, emang Gofar beliau persona dirinya tuh kan bad boy, kayak tukang ngewe kemana-mana, sama cewek itu sering godain. Di Instagram aja dia tidak sungkan mengkomen. Banyak kan orang yang malu DM aja atau ngasih reaction aja di story-nya, ih gemes, biar abis itu lanjut ngobrol. Tapi kalau Gofar nggak malu-malu, dia emang udah dikenal publik kayak gitu, ya udah cuek aja. Apa namanya, komen di cewek cakep, di komen love apa, gue suka ketemu tuh kadang-kadang komennya Gofar. Berarti gue juga suka ngeliatin cewek-cewek cakep dong. Ya kayak gitulah. Ya udah, apalagi ini kasusnya kan pelecehan seksual, di mana itu melibatkan orang lain, bukan dia sendiri. Kalau dia narkoba nih, udahlah dia sendirian mungkin ngelakuinnya, udah nggak ngakuin, terus nggak ngaruh ke siapa-siapa, dia nggak bunuh orang gitu misalnya, nggak apain kalau narkoba gitu. Kalau ini kan dia ada korbannya, dan kalau yang terakhir gue lihat tuh korbannya ada yang lagi yang speak up tuh kayak 8 orang, bahkan sampai ada posko Gofar, posko korban Gofar. Gokil, serem banget, kayak bencana gitu. Kayak gitu. Ini kan kalau ini kan udah emang udah, dan akan kerana hukum gitu. Akhirnya yang banyak belain dengan alasan itu karyanya bagus lah segala macam. Gofar orangnya emang gitu, siapa suruh lu mabuk-mabukan. Nah ini gue udah mulai sebel nih kalau yang udah ke situ tuh. Kalau yang suka karyanya, gue tidak membenarkan dia bela, tapi gue mau sekali lagi gue mewajarkan kalau dia bisa berpikiran kayak gitu. Gue sih tentu pengen para korban cepat dapat apa ya, penyelesaian, titik terang, dan kalau bisa dapat buktinya cepat, bisa dapat bukti cepat, biar semua cepat kelar nih kasusnya. Gue kebayang jadi korbannya juga nunggu, pusing gimana caranya. Jadi Gofar juga gimana nih gue ngelanjutin hidup, gimana. Tapi ya semua harus dilakukan gitu. Karena menurut gue nggak ada untungnya juga sih kalau si cewek itu bohong ya. Ngapain dia ngaku-ngaku pernah dilecehin? Kan nggak, bukan kebanggaan juga kalau dia bohong ya. Ngapain bohong gitu? Jadi kemungkinan besarnya emang itu bener, ya emang beneran. Cuma emang kejadian ini gue, ini sebelum gue menjadi netizen yang pengen gue ngomongin dulu netizennya. Pas di Gofar ini kan gue ngeliat komen-komen replies-nya ya. Yang gue nilai itu ada 2. Yang komennya sampai wah sampai gitu banget ya. Pertama, mereka yang komen itu gue yakin belum pernah mabuk. Yang kedua, mereka belum pernah dilecehin, jadi mereka nggak tahu rasanya dua-duanya itu. Dan dia tapi berkomentar gitu, ya namanya juga orang lagi mabuk, wajar lah grepe-grepe. Nggak wajar. Saya sering mabuk, tapi tidak pernah grepe. Minum nih, itu tuh gimana orangnya. Makanya kan ada yang bilang habis putus tuh pengennya minum-minum biar wah, lepas semua beban. Salah.
Lu lagi sedih, minum akan berkali-kali lipat lebih sedih. Lu lagi happy akan berkali-kali lipat lebih happy. Kalau lagi minum enaknya ngobrol. Kalau gua sama teman-teman ngobrol, tawa-tawa, ngomongin ini, ngomongin hal-hal goblok. Itu. Nah, karena yang gue bilang kalau lagi sedih bisa jadi lebih sedih, senang bisa jadi lebih senang. Itulah kenapa banyak orang berantem karena minuman tuh, karena yang emosi jadi akan berkali-kali lipat lebih emosi. Gue pernah ingat di Bandung. Dulu di Bandung ada tempat namanya Backyard di Dago. Udah tutup sekarang. Di outlet Nike, kalau lo tau outlet Nike di Dago, di belakangnya itu ada Backyard. Gue pernah nih udah lagi sama temen-temen balik tuh kan agak pagi, agak malam. Lagi udah mau balik ya, udah lumayan puyeng lah ya, main pusing-pusing. Ada orang nyamperin cowok. Kayaknya dia salah orang sih. Dikira gue mungkin musuhnya atau apa. Tiba-tiba marah ke gue. Awas, anjing mau ngajak berantem. Sia saha. Ari sia saha. Ari sia sale. Sia saha. Anjing gue gak kaget. Dan gue saat itu gak kebawa emosi, malah bingung kayak, gue kan gak salah apa-apa ya, kenapa ya gitu. Akhirnya jadi lucu-lucuan aja gue. Orang gue gak salah apa-apa gitu. Itu mah gimana orangnya. Jadi gak bisa lu bilang, ya namanya juga lagi mabuk, wajar lah kalau kegrepe. Enggak. Kalau mabuk ngegrepe gak mungkin gak sengaja. Itu sengaja dengan alasan mabuk. Tadi bilang sorry gue lagi mau. Enggak, lu sengaja mau grepe anjing. Karena kalau yang udah mabuknya parah banget, boro-boro mau ngegrepe, udah pasti duduk doang. Berdiri aja gak bisa. Tiduran pengennya. Pengennya nyender. Kalau udah terlalu parah banget. Kayak gitu. Yang kedua, orang-orang itu gak pernah dilecehin. Pasti pada komen, gue juga gak pernah dilecehin, jadi gue juga gak akan cerita. Kalau tadi kan saya pernah minum, pernah mabuk, jadi tahu ceritanya. Kalau saya tidak pernah dilecehin, saya jadi gak bisa cerita. Mereka karena ngomong kayak, lu nikmatin juga kan. Ih anjing, fuck. Udah 2 tahun lalu, kenapa baru ngomong sekarang, nyari panggung ya? Kalau yang saya baca-baca, banyak korban pelecehan tuh pas saat dilakuin aja dia diem. Misalnya kayak begal payudara gitu, lagi jalan ada orang naik motor lewat itu megang tetenya. Itu bahkan katanya tuh diem, teriak nggak bisa, nangis nggak bisa, diem. Yang dari banyak cerita yang gue baca ya, kan sekali lagi gue nggak pernah ngalamin dan semoga nggak pernah ngalamin, dan semoga juga kalian yang denger juga tidak akan ngalamin. Terdiam gitu, mematung, anjing gue diapain barusan gitu loh, anjing gue diiniin barusan, kayak gitu. Jadi nggak bisa gerak, apalagi ngomong, apalagi cerita ke orang. Apalagi stigmanya di sini kan, kalau lu cerita pernah diperkosa, korban pemerkosaan, pernah di ini, murahan, lu tahu orang-orang kayak tai semua di sini. Jadi intinya adalah pisahin orang sama karya. Kalau gue ya, pisahin orang sama karya. Dan jangan terlalu fanatik akan sesuatu apapun menurut gue. Apapun. Tokoh, ke barang, ke orang, ke yang lu anut. Lu lihat yang terlalu fanatik jadinya kayak apa. Biasa aja gitu. Gak ada cinta lu yang harus lebih besar daripada cinta lu ke Tuhan, men. Wah, gila, keren banget. Cinta ke apapun di luar itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu full 100%. Isinya, manusia itu kan isinya ekspektasi, hancur semua nanti ekspektasi lu. Jangan pisahin orang sama karya. Gak usah kenal idola lu. Kenal secara personal. Karena gak semua orang yang seasik bayangan lu. Jangan ngebela
Kalau salah ya salah. Apalagi ya. Ya kayak gitulah, lo nangkep lah intinya lah. Semoga kasusnya cepat beres lah. Ini gue nggak tahu sih yang Louis CK tuh dia udah bisa bikin stand up spesial lagi tuh sebenarnya dikasusin nggak dia waktu itu? Kayaknya waktu si Louis CK dia cuma di cancel doang deh, alias udah aja di blacklist sama orang-orang gitu. Tapi secara hukum kayaknya dia nggak diproses apa-apa deh kalau Louis CK, seingat gue ya. Udah mau jam 10. Sekarang udah 35 menit, gokil. Dah, baca email dah. Tadi habis gue ini emailnya, apa namanya, Firefoxnya habis gue restart. Ntar login dulu ya. Don't stay away for too long. Sekarang ada cafe, yeah. Oke, email dari tanggal Mei 27. Email bisa email ke podcastbiarlega@gmail.com. Assalamualaikum bang, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Permisi mau cerita biar lega aja. Hehe, salam kenal bang. Saya cowok usia 24 tahun, masih nganggur dan masih belum punya pasangan. Saya udah setahun lebih di rumah sambil ngeliatin sambatan teman-teman yang udah pada kerja. Hehe. Bang, saya sering ngerasa out of place gitu. Selera saya sering beda dari teman-teman, mulai dari musik, tontonan, bacaan, bahkan lawakan pun beda. Tapi bukan berarti selera saya lebih baik dari mereka, cuma beda aja. Hal ini sering bikin saya bingung kalau ngobrol sama temen. Mau ngomongin hal yang saya suka kok mereka nggak ngerti. Mau ngomongin hal yang mereka suka kok saya nggak paham sama sekali. Kadang saya iri sih kalau lihat teman-teman saya bisa ngobrol asik karena mereka punya selera yang sama. Sebenarnya saya udah pernah coba ngikutin teman-teman saya, tapi kok ya nggak bisa dipaksain ternyata. Mungkin suatu saat saya bakal ketemu sama orang-orang yang setipe sama saya. Ya udah bang, gitu aja ceritanya, lumayan lega rasanya. Makasih banyak kalau cerita saya dibacain. Kebetulan saya nulis ini di hari ulang tahun saya, jadi kalau misalnya dibacain sama Bang Gilang saya anggap kado deh. Hehe. Ulang tahunnya 27 Mei ya, gue bacanya 2 Mei, Juli udah. Tapi menurut gue nggak apa-apa beda gitu. Teman-teman gue banyak yang nonton bola, gue enggak sama sekali. Biasa aja sama bola gitu, paling timnas, paling Piala Dunia kadang-kadang. Nggak apa-apa gue. Ngobrol bisa nyambung ke hal yang lain. Nih ya, temen lu dan lu tuh punya mungkin ratusan spektrum obrolan atau topik yang disukain. Masa nggak ada satu yang bisa nyangkut, yang sama? Nggak mungkin lah. Kayak gue punya temen nih, gue seminggu bisa 2-3 kali sepedaan bareng sama dia. Tapi mungkin di hal lain kita nggak nyambung, tapi di sepedaan nyambung misalkan kayak gitu. Kan bisa, nggak harus semuanya dilihat beda. Lu atau lu doang yang pengen beda kali kelihatannya. Nggak lah, santai bro, justru serunya temenan di situ kan, beda-beda. Kalau sama semua main bola bosen lama-lama. Semoga sehat selalu dan lancar rezeki, amin. Waalaikumsalam. Lanjut. Menghadapi kegagalan. Ini masih tanggal Mei 27. Halo bang, aku Mesia, semoga nggak enak ya aku kirim email terus, hehehe. Salut deh sama Nigel di episode 93 yang nyoba beasiswa berkali-kali, mentalnya kuat betul. Aku nih anaknya perfeksionis banget dan gak kuat menghadapi kegagalan. Pengen cerita aja dikit. Dulu waktu masuk kuliah S1 targetnya keterima SBMPTN. Gak daftar ujian mandiri sama sekali. Ditanya orang, kalau gagal mau coba lagi tahun depan gak? Aku jawab enggak dong. Bukan karena pede keterima, tapi kayak nggak mau aja gitu coba-coba. Kalau udah gagal, alhamdulillah puji Tuhan keterima. Nggak kebayang kalau saat itu nggak keterima, aku sekarang jadi apaan? Emang sekarang udah keterima jadi apaan? Kira-kira ada cerita kegagalan dan tips menghadapinya nggak sih bang? Soalnya aku lagi dalam proses apply beasiswa S2 juga dan nggak kebayang gimana kalau nggak keterima. Karena udah keterima di kampus yang diinginkan, beneran nggak ada biaya dan udah izin tunda kuliahnya cuma setahun.
Oh. Eh Gimana ya ngadepin kegagalan, nggak tahu gue juga. Selalu kan kalau kita dengar nasihat orang tuh, ya lu harus manage ekspektasi. Ya lu yang berharap lulus saat kecewa itu bukan karena gagal ya, tapi karena ekspektasi lu yang berlebihan lu jadi kecewa. Atau ada nasihat yang bilang, justru saat masih muda gagal berkali-kali nggak apa-apa, hadapi terus, coba gagal, coba gagal. Nanti saatnya stok gagal udah habis, nanti akan sukses, lancar terus aja ke depannya. Kalau dengar nasihat kayak gitu, cuma kalau sehari-hari kita lakuin, gagal tuh emang kayak tai rasanya, kayak anjing gue nggak dapet lagi, anjing gue nggak lolos lagi, nggak ini emang. Gitulah hidup, tak segampang cocote nasihat. Cuma ya mau gimana sih, nggak ada cara lain selain jalanin, jangan dipikirin. Seperti yang saya bilang juga, hidup tuh dijalanin bukan dipikirin. Kalau udah mikir gagal duluan, ya udah nggak usah jalan aja. Atau kalau udah mikir mau sukses duluan, ya udah sukses aja terus di otak lo, di bayangan lo sendiri, nggak usah sukses beneran. Ya udah nggak tahu sih, saya nggak ada tips menghadapi kegagalan. Caranya adalah cobain aja. Kasih banyak Bang Gilbas, sehat selalu idolaku. Wah, idola lagi. Nggak usah kenal kalau gitu ya. Epilog, aku punya biola baru namanya, aku namai dia Gil, L-nya 2, Gil. Iya, nyomot dari nama Bang Gilbas dan diubah dikit. Oke, terima kasih, saya jadi biola. Suaraku bagus berarti. Lanjut. Ini bukan lagi nawarin masuk partai politik. Bang, gue habis dengerin podcast lu yang ditawarin partai politik. Kayaknya lu ditawarin gara-gara materi stand up lu yang di Suci itu, Bang, soal pemerintah. Suci 2012 ditawarin 2021. BTW, Ardhito Pramono juga ditawarin jadi anggota partai politik. Waktu dia bikin bar di Bandung yang namanya The Bitter Love. Emang dia punya bar namanya Bitter Love ya? Di situ dia berhasil membangkitkan gairah komunitas musik di sana. Tiba-tiba didatengin partai politik. Referensi dari podcast mencoba minimalis bintang tamu Ardhito Pramono. Kayaknya Bandung lagi desperate nih Bang buat cari anggota partai dari kalangan milenial yang punya influence di dunia, di industri hiburan. Coba Bang ngobrol sama Panji soal lu yang ditawarin sama partai, pengen tahu pendapat dia, bakalan ketawa nggak ya? Ngapain ngomong sama Panji tiba-tiba? Mana lanjut? Assalamualaikum Mang Gilbas, nama saya Fikri. Pengen nanya, apakah seseorang itu mustahil untuk hidup dari idealismenya? Pengen nanya, apakah seseorang itu mustahil untuk hidup dari keidealismean dirinya? Nah, menurut saya idealisme itu sangat bukan overrated, apa katanya? Disalahartikan kali, kan dia bilang, wah dia idealismenya kuat sekali deh. Sekarang idealisme tuh beda-beda. Bisa nggak hidup dari idealisme? Bisa. Kalau idealisme lu duit, itu kan idealisme 2. Idealisme juga, ya. Lu mau kerjaan apa aja diambil, ya iyalah idealisme gue duit. Berarti gue hidup dari idealisme gue dong. Idealisme tuh nggak melulu idealisme gue pengen ngelukis sampai tua. Nggak melulu kayak gitu. Itu idealisme juga, tapi bisa aja idealisme gue adalah follow the money. Di mana ada duit, di situ ada gue. Itu kan idealisme juga. Terlalu mengagungkan kata idealisme orang-orang tuh. Lanjut, saya kerja jadi jurnalis di media game lepas dan mulai YouTube dengan konten game review karena saya rasa media kurang bisa mengakomodir soal idealisme saya. Mereka selalu bilang nggak apa-apa kapitalis tapi kaya. Jadinya mereka malah rubah haluan yang awalnya bahas game AAA jadi malah ke game mobile demi kaya. Terus ninggalin yang dulu diperjuangin gitulah Mang. Kalau Mang Gilbas pengen lihat channel saya boleh dicek nama channelnya Milky Play. Itu mau dilihat Milky Play. Milky kayak susu ya. Oh jadi media game kamu yang kamu kerja tuh
rubah haluan deh bahan game AA jadi game mobile demi kaya, terus ninggalin yang dulu. Iya berarti idealismenya duit. Sesimpel itu kalau menurut saya mah. Gini, lu kerja di jurnalis, jadi jurnalis di media game. Lepas sekarang media game itu yang punya apa? Bisnis kan? Media game itu sebuah bisnis dari ownernya, ya nggak? Tentu ownernya pengen bisnisnya menguntungkan dong. Ya dong. Udah, itu aja udah yang lu pikirin. Ya udah, nggak usah dimikir kayak dia ninggalin yang diperjuangin apa. No. They just want to survive. Pokoknya jangan sampai apapun idealisme lu, jangan sampai idealisme lu nggak bikin dapur lu ngebul lah kasarnya gitu. Oke? Jangan sampai lu kelaparan karena idealisme lu. Karena kalau lu aja nggak sehat, makanan lu nggak bagus, gimana lu bisa bikin karya-karya yang bagus? Hatur nuhun Mang, semoga dibacain gitu. Sing sehat terus Mang, amin. Hidup SHF, semoga SHF harganya makin murah, nggak akan makin mahal. Ingat SHF juga bisnis. Numpang curhat ya Bang, ini terakhir kali ya. Wih panjang. Ini tanggal Juni tanggal 3. Halo Bang, tolong tampung curhatan anak 15 tahun. 15 tahun? Bang, kayaknya bakal panjang ya, nggak maksa kok. 15 tahun kamu? Ngapain kamu ada di Spotify, ada di podcast, dan ngapain kamu dengerin podcast saya? 15 tahun, astaga. Tapi menarik sepertinya. Ntar ya. Oke, lanjut. 15 tahun. Oke. Serius nih kamu 15 tahun. Kalau kata Lil Nas X, gue nggak tahu Lil Nas, pasti rapper ya. Iya, si orang yang pernah kena kontroversi sepatu setan kemarin itu di lagunya Sun Goes Down. Strangers make you feel so loved, you know. Menurut gua kayaknya bener deh, soalnya emang lebih gampang curhat ke orang lain yang doesn't know you personally gitu. Jadi bisa bebas cerita ya kayak gua dan Bang Gilbas ini. Jadi punten numpang ya Bang buat cerita-cerita, makasih. Ya bener, emang lebih enak ke strangers. Jadi ya gua udah mau mulai SMA, ya ini SMP masih masuk kelas. Tapi emang tinggal basa-basi dan nunggu dilulusin doang. Dan tiap hari selama minggu-minggu terakhir ini Bang, gua merasa capek kalau ikut Zoom kelas karena bener-bener cuma basa-basi tentang masa depan. Terus masuk SMA mana yang udah ditanya berkali-kali, sumpah sampai bosen. Dan ya, more about masa depan dan bagaimana kita harus berjuang untuk masa depan dan bla 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 bla, the usual stuff. Yang malah menghisap energi gua Bang. Gitu gak sih cara bacanya? Apa kalau ada yang nanya, karena kalau ada yang nanya, apa ketakutan terbesarmu? Gue pasti akan jawab, masa depan. Kenapa? Ya karena gue gak bisa tahu di masa depan bakal ada apa, gue bakal gimana, keadaan dunia bakal gimana, dan pokoknya kita manusia have such a little control of the future, and I don't like that. It's literally unknown, apalagi pas ada COVID. Plus I hate the feeling that I'm growing up, dan bahwa suatu hari nanti gue bakal harus punya penghasilan yang cukup stabil untuk biayain hidup gue dan keluarga. Dari tulisan kamu, iya aku percaya kamu 15 tahun. Tunggu Kak. Kamu 15 tahun tahu aku dari mana ya? Tahu saya dari mana? Dari Suci. Suci itu 2012. Stand up 2011 tuh 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu umur lu masih 5 tahun. Nggak mungkin lu tahu gue dari 10 tahun lalu. Oke lanjut. Lu tahu apa yang gue takutin Bang? Gue nggak bakal punya memori pas SMA karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, akibat COVID. Gue baru tahu sekolah online disebutnya PJJ. Welcome to Indonesia. Negara penuh singkatan, segala macam disingkat biar kelihatan hebat. Wah, kayaknya bagus juga gue bikin lagu itu di TikTok ya. Indonesia negara singkatan. Gue takut gue gak bakal punya teman lagi.
Gue anak tunggal yang introvert di pandemi. Bayangin bang, sepi banget nih rumah. Seringnya paling gue ngobrol dan ngehayal sendiri. Ya ada mama sih, tapi ya seringnya kerja juga karena WFA dan papa kerjanya di keluar. Gue bahkan gak bisa make friends online kayak di Discord dan lain-lain gitu. Jujur gue kesepian. Meskipun gue suka my own solitude, tapi tetap ngerasa kesepian kadang. Kadang gue juga mikir kalau nggak ada sekolah ataupun gue di homeschool selama ini, pasti gue nggak bakal punya teman satupun. Masih bingung banget, kok bisa sih orang-orang punya temen kalau bukan karena suatu institusi kayak sekolah, kantor, organisasi, dan lain-lain. Dan gue juga bukan tipe orang yang suka ikut organisasi, DLL. Jadi ya susah bikin temen. Dan takutnya lagi bahwa ini bakal jadi disadvantage bagi gue karena I know kita harus punya sebanyak-banyaknya koneksi networking yang nantinya akan penting untuk kerja nanti. Kayaknya aku akan jawab kamu per paragraf ya. Yang paragraf tadi yang kamu pusing dengan masa depan, menurut gue lu bisa ngontrol masa depan diri lu sih. Lu nggak bisa ngontrol masa depan di luar lu. Kayak COVID itu nggak bisa lu kontrol. Sekali lagi untuk menjalani hidup adalah kontrol lah. Ini mumpung kamu masih 15 tahun ya. Kontrol lah apa yang bisa kamu kontrol. Apa? Dirimu dan omonganmu, mulutmu, matamu. Oke, itu aja yang lu kontrol. Omongan orang lain, mulut orang lain nggak bisa lu kontrol. Kecuali lu Kim Jong Un ya, lu bisa sobek tuh mulut orang yang ngomong orang lain. Tapi kalau lu nggak bisa. Jadi lu kontrol yang bisa lu kontrol. Masa depan, lu nggak tahu masa depan akan gimana. Lu very have little control to future. No. Coba lu potong tangan lu sekarang. Di masa depan lu nggak punya tangan kan? Siapa yang ngatur tuh? Kita kan. Kayak gitu. Kalau hal yang bisa kita atur ya kita yang atur aja. Tenang aja. Masa depan tuh cepet kok datangnya. Nah, ini gue udah di masa depan nih. Tadi gue ngomong masa depan tuh cepet datangnya tuh udah di masa lalu, tau gak? Dan ingat, ini mumpung lu masih 15 tahun ya, please nikmatin hari lu. Please nikmatin hari ini. Please, kita tuh selalu hidup di hari ini. Kita selalu hidup di hari ini. Tidak pernah hidup di hari besok atau di hari kemarin. Di hari ini. Jadi, be present. Be present. Lu gak akan nyesel nanti pas gede. Be present. Lu nikmatin segala waktu lu nikmatin. Emang kayak tai sih pasti PJJ pembelajaran jarak jauh, tapi lu nikmatin setiap waktunya. Ntar lu pas udah gede lu mikir ke belakang, cing dulu gue gini-gini ya. Jadi lu ada gitu, di lu nih ada nih sekarang nih. Gue merasa gue mencoba gue menikmatin nih, gue lagi bikin podcast sekarang, gue ada nih sekarang. Nggak di masa depan gue nggak mikirin habis ini ngapain, habis ini lagi ini. Kayak tadi gue sambil ngetik, nah itu jadi kacau tuh. Makanya gue mencoba fokus. Jadi gue ya udah nih gue lagi di sini sekarang. Oke lanjut. Nggak bakal punya teman. Bener, gue pun juga mikir sih, gue kalau nggak karena sekolah, nggak karena stand up komunitas, nggak karena kampus, gue nggak tahu gue dapet teman dari mana. Dan gue nggak tahu rasanya pembelajaran online. Jadi karena itu gue tidak pernah merasakan. Tapi gue kebayang susahnya sih, kayak nggak kayak gini sekolah men. Nggak kayak gini gitu. Sekolah tuh harusnya lu ketemu teman, nongkrong, cabut, ngeliatin yang ganteng, ngeliatin yang cantik, tidur di kelas. Itu sekolah. Cabut, ujian, lulus bareng, nilai jelek bareng, dapat nilai bagus bareng. Kayak gitu sekolahnya emang. Gue nggak nyuruh sekolah masuk juga karena lagi pandemi gini, cuma emang gue secara dari lubuk hati yang paling dalam merasa kasihan emang sama angkatan kalian, angkatan corona ini. Oke lanjut. Bang, gue iri beneran sama para rich kids of Jakarta. Mereka sekarang lagi seneng-senengnya jalan-jalan sama teman-teman and just making memories as a teenager. Dan gue di sini yang seharusnya buat kenang-kenangan sama teman-teman karena udah mau lulus SMP, stuck sendirian di rumah karena temen gue satu-satunya yang cukup deket sama gue ada di Singkawang, Kalimantan, dan sedang mengalami gejala COVID. Sungguh menyenangkan sekali hidupku sebagai remaja tangguh. Kamu di mana emang? Singkawang. Kamu di Pontianak? Atau di mana? Di Sungai Pinyu? Hah? Di apalagi di Kalbar tuh? Lupa lah nama-namanya. Nggak usah iri. Kalau emang kamu pengen ke Jakarta, kejar. Kamu ke Jakarta bisa. Gue pernah ngalamin iri juga, iri sama kerjaan. Temenku kayaknya lebih banyak, iri temenku udah gini, iri temen lu gitu. Tenang aja, kamu masih 15 tahun, kamu sampai umur 25 akan mikir kayak gitu. Nggak deng. Gue ngerasa iri nggak bawa gue kemana-mana sih setelah gue pikir-pikir.
Yang bawa gue kemana-mana adalah itu, apa yang bisa gue kontrol, apa yang bisa gue lakukan. Jadi mungkin lu lagi di umurnya kali iri-irian gitu ya. Jadi ya udahlah, nikmatin aja prosesnya. Be present aja kayak gue bilang. Ntar juga udah lewat kok. Ntar juga lewat. Trust me. This too shall pass. Gue juga takut bang, apakah gue menjalani masa-masa ini dengan tepat? Apakah ini akan berguna bagi masa depan? Apakah gue ngambil langkah-langkah yang salah atau benar? Will I lose more important people in my life? Sure you will. Tenang aja. Akankah gue punya banyak memori bersama teman-teman yang menyenangkan? Nggak tahu deh bang. The only thing that I can do sekarang adalah menikmati masa-masa aneh dan membingungkan ini. That's what you should do, man. Be present, kayak gue bilang. Dan gue tahu apa yang Bang Gilbas pikir. Walah, masih bocil baru lulus SMP. Ya, I know, dan emang bener. Tapi bukan berarti curhatan gue ini nggak valid kan? Hehe. Enggak kok. Gue nggak bilang lu bocil kan dari tadi. Emang gue udah bilang lu bocil? Enggak kan? Bener nih terakhirnya lu menyimpulkan, lu nikmatin aja. Bener, nikmatin aja. Lu nggak ada yang bisa lakuin. COVID tuh kan sesuatu yang nggak bisa lu kontrol kan? Ya udah. Kecuali lu bisa nyiptain vaksin dari kamar rumah lu dan menyembuhkan seluruh dunia ini. Ya udah. Enggak kan? Itu nggak bisa lo kontrol yang bisa lo kontrol aja, nikmatin hidup ya, ngapain kayak make most of your time online, nggak tahu, write a song, write a book, nulis blog, bikin video, kayak bikin podcast kali, apalah, nggak tahu gue, bikin lu waras dan bikin lu menikmati momen aja. Ntar pas udah tua lu inget, podcast ini gue bikin pas lagi pandemi dulu nih. Ya gitulah, kurang lebih nasihat umur 32 kepada umur 15. BTW kalau Bang Gilbas beneran baca sampai akhir sih keren. Makasih banyak ya Bang, it means a lot to me. Makasih lo udah ngasih wadah curhat. Semoga nanti apapun yang Abang buat di masa depan bisa menghasilkan rezeki dan manfaat bagi Abang dan sekitar. Amin. Terima kasih banyak. Kamu yang ada di Kalimantan kayaknya. Udah. Hampir sejam, gokil. Terima kasih banyak. Please be healthy, be safe. Lakuin apa yang lu percaya ya, gue selalu bilang itu kan, lakuin apa yang lu percaya. Kayak gue nih, gue sih tetap nge-gym karena gue mikir gym gue outdoor, semi outdoor, terus nggak terlalu rame, terus nge-gym bikin gue sehat, bikin gue senang, mungkin insya Allah imun gue akan juga baik gitu. Kalau gue nggak olahraga gue malah makin blee nanti. Lakuin apa yang lu percaya, oke? Kalau lu percaya lu tetap harus kerja keluar rumah, ya udah, tapi dengan segala konsekuensinya. Kalau lu pikir lu bisa di rumah, ya udah, lu di rumah aja. Kayak gitu, menurut gue kayak gitu sih di masa kayak gini. Lakuin apa yang lu percaya dan please hormati, respect each other. Kalau temen lu ada yang emang nggak mau kemana-mana, ya udah nggak usah lu paksa. Kalau temen lu emang ada yang harus kerja keluar, ya udah nggak usah lu paksa dia di rumah juga. Ya nggak, lakuin aja yang lu percaya lah. Gue masih sepedaan kok, gue masih keluar sekali-kali. Kayak gitu sih. Oke. Love you guys. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.